Entahlah, Karina. Kita lihat saja. Hancurkan badan ini! Lawan kami! Mana para ini? Mana ini? Karina, kita gagal, Karina. Iya, Pita. Sepertinya kekuatan kita itu memang tidak cukup untuk menyembuhkan mereka. Hanya kekuatan para Inye lah yang bisa menyembuhkan mereka, Pita. Tapi sekarang mana? Para Inye tidak ada di sini. Mereka semua sedang bertarung, Karina. Kalau begitu, kita bantu saja mereka, Pita. Supaya mereka semua bisa cepat menang dan bisa menyembuhkan semua warga sekarang. Tidak, Karina. Itu tidak mungkin. Pamara menyuruhku untuk berjaga-jaga di sini. Tapi Pita, loh, aku yakin mereka semua pasti aman di sini. Lagi pula juga di sini ada Rindu dan Gora. Jadi kalaupun nanti semua iblis itu menyerang ke sini, mereka tidak akan mungkin berani menyerang Rindu dan Gora, kan? Iya, Karina. Benar juga. Iya, sudah. Kita jangan buang-buang waktu, Pita. Ayo. Ayo, Karina. Kita gunakan jurus terbaruku. Titian rambut di belah 7. Ayo. Jurus baru? Iya, ayo cepat sini. Ikuti aku. Baiklah. Tenang, Maji Puspa. Maji Rati, tenang. Jangan panik macam itu. Saya yakin Karina dan Pitaloka pasti akan kembali. Tenang. Ya, benar, Maji. Maji tenang saja. Mereka pasti akan baik-baik saja. Sebaiknya sekarang kita fokus mengurus para warga yang kesurupan ini. Biar kami yang membantu para warga, Ataya. Kalian sebagian para pria, tolong berjaga-jaga di perbatasan. Jangan sampai ada musuh yang melihat keadaan kita di sini. Baik, Maji. Baik, Maji. Ayo, Hasan Taim Medi. Kita berjaga-jaga dulu. Mana para ini? Lawan kami! Kalian jangan jadi pengacau! Lawan kami! Ayo! Mana para ini? Kalian jangan jadi pengacau! Ya! Guru Artaya, apa Guru Artaya tahu apa jurus yang dilakukan oleh Pitaloka dan Karina tadi? Yang jelas, jurus itu jurus yang sangat hebat. Aku malah bingung, kemana arah perginya Kak Karina dan Kak Pitaloka? Tidak biasanya kan, Kak Karina dan Kak Pitaloka pergi begitu saja. Dan malah meninggalkan tanggung jawabnya. Mereka pasti sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Coba para Atu ada di sini. Mungkin kita semua akan tertolong. Sudahlah, Medi. Yang para Atu sekarang lakukan, itu bukan yang duduk manis di rumahnya masing-masing. Tapi, yang para Atu sekarang lakukan, itu berperan di barisan paling depan. Dan kita, sebagai pahlawan Kumayan, kita punya tugas di barisan kedua, yaitu menjaga para warga Kumayan. Ngerti kau? Mengerti, Danglisari.
Gadis dengan ambisi yang sangat besar itu amatlah cocok untukku. Raganya akan menjadi penyambung nyawaku. Karina sadar, Karina. Karina. Ayah, Hang Cinda telah merasuki tubuh Karina. Karina, bangun Karina, bangun. Gumara, apa kau yakin kalau Hang Cinda sudah merasuki tubuh Karina? Saya sangat yakin sekali karena saya sendiri melihatnya. Iya, Tok Halim. Kita juga melihatnya. Lihat, lihat, dia sadar. Karina, Karina, Karina. Karina. akhirnya kau sadar, nak. Bagaimana perasaan kau sekarang? Ya? Bilang sama Atu, bagaimana Karina? Karina. Apa kau tak mendengar pertanyaan Atuk? Diam, Halim. Kau tidak usah ikut-ikutan. Nanti dia bingung. Karina, jawab Atu. Karina. Datuk lebay. Kendalikan emosi. Sabarlah, Datuk. Coba, kalian menjauhlah. Ayo, Atu Abu. Kita keluarkan Hang Cinda yang berada di dalam tubuh Karina. Baik, Datuk. Ayo. Datuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Karina dirasuki oleh kekuatan yang sangat besar. Betul. Apakah ayah tahu bagaimana caranya menyembuhkan Karina? Bukan pasukan Hang Cinda saja yang melarikan diri. Tetapi para Cinaku dan pasukan Poyang Maut Keriput itu juga ikut melarikan diri. Memang dasar pengecut. Ayolah, kita kejar mereka. Ayo. Rajo, tunggu. Musuh besar saat ini adalah Hang Cinda yang berada di dalam tubuh Karina. Bukan siapa-siapa. Paham? Saya setuju. Permasalahannya adalah Hang Cinda yang menjadi otak dan masalah ini. Kalau kita berhasil membunuhnya, maka masalah ini akan selesai, Datuk. Tapi bagaimana? Sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan Karina. Sekarang kita bawa pulang Karina ke rumah. Baru kita pikirkan solusinya. Ayo. Datuk, biar saya saja, Datuk. Alim, biar aku saja. Aku ayahnya. Parah.
bagaimana ini? Seluruh cara sudah kita coba. Seluruh tenaga juga kita sudah salurkan. Tapi belum berhasil. Ya ampun, Pak Mara. Kenapa kita? Kita melupakan para warga yang masih berada di tempat pengungsian. Bagaimana keadaan warga di sana? Apakah mereka sudah sembuh dari pengaruh iblis? Belum, Atu. Pita dan Pak Mara sudah mencoba berbagai cara. Tapi sama sekali tidak ada yang berhasil. Pitaloka, kalau begitu kalian berdua jemput mereka bawa kemari. Nanti akan kita sembuhkan di sini. Baik, Ayah. Ayo, Pak Mara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, sebaiknya kami bertiga menunggu mereka di luar. Pasti banyak warga yang dibawa nanti untuk dibantu dibawa ke dalam. Mana para inye? Hah? Lawan kami! Lawan kami! Mana para inye? Hancurkan semua ini. Mana ini? Mana inye kalian? Hah? Ayo lawan kami! Hah? Ayo maju kalian! Gora, sebelum mereka mengamuk lagi, lebih baik kamu totok mereka. Ayo, Gora. Baik, Rin. Ya Allah, kasihan sekali para warga Kumayan ini. Kenapa mereka yang kerasukan, ya Allah? Tolong sembuhkan mereka, tolong ya Allah, sembuhkan mereka. Rati, kita semua juga sangat sedih dengan keadaan seperti ini. Tapi aku mohon, Rati, kamu harus kuat. Karena aku takut, kalau emosi kamu tidak bisa terjaga, kamu juga bisa kerasukan, Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Rindu? Kita tidak bisa menyembuhkan mereka, Gumara. Tadi kita mengantisipasinya dengan cara hanya menotok saja. Iya, Rindu benar. Pengaruh iblis sangat kuat dalam tubuh mereka. Mereka sangat sulit untuk dilumpuhkan. Tapi syukurlah, sebagian warga ada beberapa yang tidak terkena pengaruh. Kita ini beda, Pita. Kita ini pahlawan dari desa Kumayan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh iblis jahat itu. Sekalinya pun tidak akan pernah. Dang Arsya jangan sombong. Bisa saja Dang Arsya kerasukan dan lumpuh seperti itu. Iya, Arsya. Benar apa yang dikatakan Medi. Seharusnya, sekarang yang kau lakukan itu, bersyukur, Syah. Bukannya menyombong macam ini. Sudah. Tidak perlu bertengkar. Kalian memang pahlawan-pahlawan Kumayan. Nah, supaya kalian menjadi pahlawan lagi, ayo lakukan sesuatu pada para warga ini. Ayo lakukan, Syah. Cepat. Cepat. Ya, itu sudah kita pikirkan dari tadi. Mara, jadi apa yang harus kita lakukan? Saya belum menemukan cara yang jitu untuk bisa menyembuhkan mereka. Tapi mungkin, Altaya, kamu mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan mereka. Entahlah, Gumara. Aku juga sedang bingung memikirkan caranya. Untuk mengeluarkan pengaruh iblis dari dalam tubuhku saja. Aku sempat tidak kuasa. Karena pengaruh iblis ini sangat kuat sekali. Aku yakin, pasti ini ada caranya. Pak Mara, ayolah berpikir, Pak. Pak Mara pasti mempunyai suatu ide. Lebih baik, para warga yang terkena pengaruh iblis ini, kita bawa pulang saja ke rumah. Karena saya yakin, di rumah saya akan lebih leluasa untuk bisa menyembuhkan mereka. Ya, Pak Guru. Saya setuju sekali. Jadi maksudmu, para warga ini akan kita kembalikan ke rumah masing-masing, kan? Iya, Bu. Mereka semua akan dikembalikan ke rumah masing-masing setelah diobati di rumah atau kebaikan. Tapi bagaimana caranya, Gumara? Mereka itu kan jumlahnya sangat banyak. Ibu, tolong percayakan semuanya pada Pita dan juga Pak Mara. Kita bawa Pina sama Nina terlebih dahulu.
Ayo kita bawa mereka. Ayo, Farah. Puspa, awas, Puspa, no. Kenapa kalian pada diam? Takjub aku nih. Lim, memang ilmu kecepatan lari kau itu sebagai harimau tercepat. Lebih cepat daripada apapun. Tapi nengok dua budak nih, ha? Membawa pengungsi itu dari sana kemari. Lebih takjub aku sama mereka berdua nih. Iyalah. Itu karena ilmu baru mereka. Tapi kalau kecepatanku ini adalah ilmu yang alamiah. Tidak seperti mereka. Jadi kau mengakui kekalahan. Ya, secara tidak langsung. Dan saya tidak habis pikir aja. Lagi keadaan macam ini bisa-bisanya kalian berdebat masalah siapa yang paling kuat dan takjub. Aku tak berdebat. Aku hanya takjub melihat Gumara dan Pitaloka. Iya. Sama-sama takjub. Kalau begitu kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dato', aku butuh jeda. Tenagaku sudah terkuras habis. Aku butuh mengumpulkan energiku lagi. Ya, Bapak Karat, aku juga merasakan seperti itu. Tenaga kita sudah terkuras habis untuk menyembuhkan Kaina. Datuk, makanan enggang, bukan makanan bibit. Kemampuan kita semua terbatas, Datuk. Sebaiknya bukan kita yang akan melakukannya, Datuk. Apa maksudmu, atau Abu? Mungkin Gumara yang bisa melakukannya, Datuk. Mungkin saja. Sebaiknya kalian berdua melihat kondisi keadaan di luar. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Dato', kenapa begitu banyak yang jadi korban? Entahlah, Datuk Lebay. Tapi sepertinya mereka sudah kena pengaruh pasukan iblis, Datuk. Benar, Dato'. Sepertinya begitu. Setali 3 uang, Datuk. Pasukan iblis itu sudah merasuki ke setiap warga, Datuk. Mana para ini? Habisin mereka! Hancurkan Gumayan! Badrul, sadar Badrul, sadar Badrul! Sadar Badrul! Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tapi mau bagaimana lagi, Datuk? Kita sudah berusaha maksimal. Dan Karina pun sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Sementara
Ini datang begitu banyak. Tapi Pitaloka dan Kumara berjanji akan segera menyembuhkan mereka. Syukurlah kalau begitu, Datuk. Kumara dan Pitaloka sedang mencari cara. Siapa tahu ada di kitab para inyek, Datuk. Sadar, Pak Badrun sadar. Pak Jayadi sadar. Pak Tarik sadar. Medi, Tarik sadar. Tarik! Sadar, Pak Tarik! Kemana Lani datang? Para warga yang lainnya sedang tidur. Apa perlu saya bangunkan sekarang? Tidak perlu, Rajo. Biarkan mereka istirahat dulu. Apa yang mereka derita membuat mereka kepayahan. Benar, Datuk. Biarkan mereka istirahat. Kalau mereka nanti terbangun, kita akan kewalahan untuk menangani mereka. Lalu Datuk, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jika ada harapan, maka pasti ada jalan. Kasihan sekali Rati. Demi warga sampai dia tidur di luar. Rati, Bang, abang sudah minum kopi? biar nanti saja Rati. Sebaiknya kau istirahat di dalam. Tidak usah, Bang. Di sini saja. Kau mau kemana, Puspa? Kita pulang saja ya, Bang. Karena saya kan harus memasak untuk para warga. Kasian. Sepertinya para warga pasti pada kelaparan. Benar, Puspa. Memasaklah. Puspa, kamu ini baik sekali. Kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri, tapi kamu lebih memikirkan orang lain. Bukankah Abang yang mengajarkan saya seperti itu? Pembalang Rajo Limbubu, pergilah ke rumah Dato' Lobekarat atau ke rumahku. Ambillah beras atau makanan apa saja yang bisa dimasak. Bawalah kemari, karena mereka semua ini membutuhkan makanan. Ayo. Baik, Datuk. Jadi, baik ini kita ajak dulu Farah sama Ratna. Ratna, Farah, kalian sudah bangun kan? Kalau begitu temani kami menyiapkan makanan untuk warga. Iya, Tuk. Aku akan bantu Bu Rati dan Bu Puspa untuk menyiapkan makanan. Si Datuk. Ayo, siapa yang mau menemani ke rumahku untuk mengambil kaleng-kaleng sarden itu di rumahku? Kalau begitu, biar aku yang menemani Arsya mengambil kaleng-kaleng sarden di rumahnya.
Medi, kau bantu Arsa dan Rifai ya. Arsa, memangnya ada berapa banyak kaleng-kaleng itu? Ada 2 lemari, Guru Arta. Wah, bisa amis dong rumah Dato Lebay Karat kalau kaleng-kaleng sardennya dibawa ke sini semua. Ayo kita ke rumahku. Ratih, bagaimana kalau kita siapkan dulu? Paling tidak ada teh hangat atau apa sajalah yang bisa untuk mengganjal perut mereka. Ya, boleh Puspa. Silakan pakai saja dapur rumahku. Ya. Pak Guru, sepertinya para warga mengharapkan hanya pada Pak Guru. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dan saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya. Baik Pak Guru, makasih. Dato, bagaimana keadaan Karina? Dia masih tertidur. Tubuhnya masih tertidur. Raganya masih tertidur. Tapi jiwanya sangat bergejolak. Karena di dalam tubuh Karina masih tersimpan pengaruh Hang Cingda. Karina, kau harus bertahan. Saya tahu, kau adalah wanita yang tangguh. Kau pendekar yang hebat. Jadi kau jangan pernah menyerah. Lawan Hang Cingda, Karina. Maaf, Limbubu. Aku belum bisa berkomunikasi langsung dengan Hang Cingda. Karena saat ini Hang Cingda berada di dalam raganya Karina. Maafkan aku. Iya, Lim. Kami minta maaf. Kami sudah berusaha untuk bicara dengan Hang Cingda. Tapi, sepertinya saat ini Hang Cingda tidak ingin berkata apa-apa. Bagaimana mungkin? Selama berpuluh-puluh tahun, dendamku tak terbalaskan. Semalam kita malah mengalami kekalahan. Kalau begini kemampuan kita, mana mungkin kita bisa merebut Kumayan yang sudah kita idam-idamkan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan kekalahan ini, aku merasa perlu kita bekerja sama dengan pihak lain. Aku harus mencari sekutu baru. Ini demi dendamku kepada para inyek yang harus terbayarkan. Kalian paham? Paham, Datuk. Satu hal lagi yang tak kalah penting. Anakku rindu harus kembali ke tanganku. Jangan ada di pihak mereka. Kalian dengar? Dengar, Datuk. Jadi jangan lupakan dendam kaum kita kepada mereka. Setiap hela nafas kalian adalah kebencian kepada para inyek. Setiap darah yang mengalir di tubuh kalian adalah dendam yang harus kalian turunkan kepada anak cucu. Ingat itu. Datuk Jakir, Datuk Blang, apa kalian juga masih mau bergabung denganku? Kami belum berpikir ke arah situ, Datuk Kumbang.
Meskipun kami kaum Cindaku, tapi kami tidak mau bergabung dengan kau, Datuk Kubang. Rupanya selama ini kalian tak mau membantu. Padahal kalian juga kaum Cindaku. Kenapa? Sudah kukatakan, kami sudah mengikat janji dengan para ini untuk tidak saling memusuhi. Dan janji itu adalah satu. Melanggar janji berarti kelemahan bagi kami, dan jiwa kami adalah pengecut. Hah! Persetan dengan janji-janji kalian itu. Mereka sepertinya tidak punya selera untuk makan atau minum. Karena pengaruh iblis yang masih terus bersemayam dalam diri mereka. Tapi kita tetap harus memaksa mereka, Pak Yunus. Supaya nanti para atau itu bisa lebih mudah mengobati mereka. Betul Pak Yunus, Pusma. Bagaimanapun mereka harus tetap makan. Karena kondisi mereka yang lemah akan sulit sekali untuk disembuhkan. Waalaikumsalam. Gumara, ini gimana Gumara? Apa kita akan membiarkan kondisi ini terus menerus? Ya Gumara, saya juga sudah sangat khawatir dengan keadaan Karina. Saya dan Pitaloka sendiri belum bisa menemukan cara yang jitu untuk bisa menyembuhkan para warga dan juga Karina. Iya, benar apa yang dibilang Pak Mara. Kita juga masih mencari-cari cara. Kalau begitu, saya pamit dulu Gumara. Mau kemana kau, Aling? Kemana saja, Lang? Apapun caranya, saya harus mencari obat untuk Karina. Saya sudah sangat tidak tega melihatnya. Ya, tapi kamu pergi kemana, Lim? Kemana saja, Gumara. Dan saya yakin, saya pasti bisa menyembuhkan Karina. Kalau gitu aku ikut kau, Aling. Gumara, biarkan aku pergi sama Aling. Siapa tahu dengan bergerak kami akan menemukan obatnya. Daripada berdiam diri di sini tak menemukan apa-apa. Baiklah, Lang. Kita berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mara, apa tidak sebaiknya kita membaca kitab 7, Pak? Biasanya, di dalam kitab 7 selalu ada petunjuk mengenai penyakit dan juga cara penyembuhannya. Siapa tahu saja di dalam kitab 7 itu dituliskan bagaimana caranya mengeluarkan pengaruh iblis. Ya sudah, Pita. Ayo kita membacanya. Ayo kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus menyembuhkan adik saya. Secepatnya. Kirotan. Maafkan kedatanganku mengganggu kalian. Datuk, aku tahu kau
mau menempuh perjalanan yang cukup jauh kemari. Maksud apa Datuk kemari? Aku mau kita bersekutu. Bersekutu. Kita bergabung untuk menghancurkan Kumayan. Kau masih menjadi musuh Inyi Kumayan itu kan? Sudahlah ayah, terima sajalah. Ini pasti sangat menguntungkan buat kita ya. Iya, benar sekali, Kirotan. Justru, ini akan memudahkan jalan kita untuk menghancurkan Kumayan. Aku setuju, Kirotan. Kalau kita bergabung, kita semua akan menjadi lebih kuat. Yang pasti kita akan lebih mudah untuk menghancurkan para inyi busuk Kumayan itu. Diam semuanya. Datuk. Aku sangat senang dengan ajakanmu. Tetapi, Datuk lihat sendiri. Pasukanku hanya tinggal sedikit saja. Karena yang lainnya sudah dihabisi oleh para inyi itu. Justru itulah. Kalau Cindaku bergabung dengan harimau hitam, kita punya kesempatan menang. Saya juga mempunyai prediksi seperti itu. Sudahlah ayah, jangan berpikir panjang lagi. Terima sajalah. Baiklah. Aku akan terima tawaran ini. Mulai dari sekarang, kita akan menjadi sekutu.